Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids, how are you today? Okay, I hope you always be happy and healthy. Today we are going to learn past tense of irregular verbs part 2. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang simple past tense. Oke, mari kita ulangi kembali ya, kita review kembali pelajaran sebelumnya. Simple past tense adalah kalimat yang menunjukkan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau juga. Sebagai contoh, I played basketball yesterday. Saya bermain basket kemarin. Ingat ya anak-anak, kalau kita membentuk kalimat simple past tense, itu kata kerjanya menggunakan verb 2. Yaitu berasal dari kata play, kemudian ditambah ed. Kata played di sini merupakan termasuk regular verb atau kata kerja beraturan. Apakah kalian masih ingat regular verb itu seperti apa? Coba lihat gambar. Oke, penjelasan tentang ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya. Jadi Ustazah hanya mereview aja ya. Untuk kolom yang pertama merupakan kata kerja dasar atau bisa disebut dengan verb 1. Kemudian kolom yang kedua merupakan kata kerja yang biasa dipakai ketika membentuk kalimat past tense. Bisa juga disebut dengan verb 2. Kemudian yang terakhir adalah kolom ketiga past participle. Ini nanti digunakan untuk tenses lain ya anak-anak ya. Nanti ketika kalian sudah kelas 5, nanti memakai verb 3 dalam kalimat present perfect tense. Coba diperhatikan, verb 1, verb 2, dan verb 3 polanya sama. Belakang kata hanya ditambahi ed saja atau d. Pembelajaran hari ini kita fokus ke past tense dengan menggunakan irregular verb. Apa itu irregular verb? Yaitu kata kerja tak beraturan. Di mana kata kerja verb 2 dan verb 3 yang berubah-ubah. Tidak seperti regular verb, kata kerja yang beraturan yang pembentukan verb 2 dan verb 3-nya dengan menambahkan d atau ed saja. Oleh karena itu anak-anak, kata kerja irregular ini perlu kalian hafalkan ya. Sebagai contoh dalam kalimat we went to the beach on the weekend. When di situ berasal dari kata go. Kemudian bentuk verb 2 atau pastnya adalah when. Nah, ini adalah contoh daftar irregular verb. Dan masih banyak sekali irregular verb yang belum Ustazah tampilkan di sini ya anak-anak ya. Kalian bisa mendapatkan list irregular verb ini banyak sekali sumbernya. Bisa dari kamus. Di kamus bahasa Inggris itu biasanya ada atau terdapat daftar irregular verb. Bisa juga kalian mendapatkannya dari berbagai sumber yang ada di internet ya anak-anak ya. Banyak sekali. Oke, coba diperhatikan bagian kolom yang pertama. Yang kolom yang pertama adalah present atau verb 1. Swim. Kemudian pastnya, bentuk pastnya adalah swam. Kemudian verb 3-nya adalah swam. Kita bisa lihat perbedaan dari daftar irregular verb dengan regular verb tadi ya. Karena irregular verb itu tidak beraturan, maka bentuk verb 2 sama verb 3-nya memang berbeda dengan verb 1. Ya, coba diperhatikan lagi. Kalau regular verb tadi hanya penambahan ed atau d saja. Kalau ini memang benar-benar berubah ya.
Jadi sekali lagi anak-anak sudah disampaikan Ustazah di awal tadi, untuk memahami irregular verb harus dihafal. Untuk itu anak-anak tugas dari Ustazah adalah mencari daftar irregular verb dan regular verb yang ada di sumber-sumber, boleh dari kamus, boleh dari internet, kemudian kamu salin atau di print, kemudian ditempelkan di buku catatan bahasa Inggris. Contoh yang lain ada beberapa kalimat past tense di sini. Bought berasal dari kata buy, rode berasal dari kata ride, came berasal dari come, spoke berasal dari kata speak, ran berasal dari kata run, and won berasal dari kata win. Dari kalimat present, I always wear t-shirts in the summer. Kata wear atau memakai di situ kalau digunakan dalam kalimat past tense menjadi wore. Seperti contoh, Sophie wore a pretty pink dress to the party last Saturday. Kenapa berubah wear menjadi wore? Karena wear termasuk ke dalam irregular verb atau kata tak beraturan. Bentuk verb 2 dari wear adalah wore. Contoh selanjutnya, yesterday our teacher taught the past simple tense. Kemarin guru kita mengajar past simple tense. Kenapa teach menjadi taught? Karena di situ merupakan atau menunjukkan kalimatnya adalah sudah lampau atau sudah dikerjakan. Di situ ada tanda keterangan waktu yesterday, artinya kemarin. Jadi teach dirubah menjadi thought. Verb 2-nya adalah thought, ya. Yesterday our teacher taught the past simple tense. Oke. Sudah paham ya anak-anak semua? That's all the material for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.